Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak ibu hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan membahas mengenai vektor. Besaran vektor dan skalar. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Besaran skalar adalah besaran yang tidak memiliki arah, hanya memiliki nilai. Adapun contoh dari besaran vektor adalah perpindahan, kecepatan, gaya, momentum, medan listrik, dan lain-lain. Besaran vektor digambarkan dengan anak panah lurus. Arah panah menunjukkan arah besarannya, sedangkan panjang garis anak panah mempresentasikan besar vektor. Misalnya, kita ingin menggambarkan vektor kecepatan 2 meter per sekon dengan garis 1 cm. Berarti untuk menggambarkan kecepatan dengan 10 meter per sekon, maka garis yang kita gambar itu sepanjang 5 cm. Contoh dari besaran skalar adalah waktu, volume, massa jenis, suhu, dan sebagainya. Menggambar besaran vektor digambarkan dengan anak panah dan panah yang harus profesional. Vektor A ke kanan, kemudian kalau di kiri itu minus A, 2A, dan 3A. Dari gambar ini dapat kita lihat perbedaan panjang antara A, 2A, dan 3A. Komponen vektor dan satuan. Suatu vektor dapat dinyatakan dalam bentuk komponen-komponennya. Misalkan sebuah vektor gaya F membentuk sudut alfa terhadap sumbu X seperti gambar berikut. Ini sumbu Y, FY, ini sumbu X, Fx, dan ini adalah vektor F di mana membentuk sudut sebesar alfa. Vektor F diuraikan ke sumbu X dan sumbu Y sebagai Fx dan Fy. Fx dan Fy disebut komponen vektor F di sumbu X dan Y. Besar vektor di sumbu X itu adalah Fx sama F cos alpha, sedangkan Fy F sin alpha. Jika besar komponen vektor di sumbu X adalah Fx dan besar komponen vektor di sumbu Y adalah Fy, maka vektor F dapat dinyatakan dengan Fxy ditambah Fyj dan I dan J sebagai vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor yang besarnya sama dengan 1 dan tidak mempunyai satuan serta fungsi untuk menunjukkan suatu arah dalam ruangan. Sebuah vektor terletak dalam ruang 3 dimensi memiliki komponen-komponen terhadap sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z, sehingga penulisannya menjadi F sama Fxy ditambah Fyj ditambah Fzk. Penjumlahan vektor. Penjumlahan dua buah vektor adalah sebuah vektor yang komponen-komponennya ialah jumlah dari kedua komponen-komponen vektor pembentuknya. Dengan kata lain, menjumlahkan dua buah vektor ialah mencari resultan. Untuk vektor-vektor segaris, misalnya vektor A dan B dalam posisi segaris dan arah yang sama, maka dapat kita gambarkan seperti ini. Ini vektor A dan vektor B, maka resultan vektor sama A ditambah B tinggal ditambahkan, dimana R sama A ditambah B. Untuk vektor segaris, resultannya R sama dengan A ditambah B ditambah C ditambah N dan seterusnya. Kalau vektor tidak tersegaris seperti gambar berikut, maka kita akan menjawab dengan menggambar seperti ini, menerapkan aturan kosinus pada segitiga OPR, sehingga dihasilkan OR kuadrat sama OP kuadrat ditambah PR kuadrat dikurangi 2 OP PR cos 180 derajat dikurangi alpha, di mana OP kuadrat ditambah PR kuadrat ini kuadratnya dikurang 2 OP PR dikali negatif cos alpha. OR kuadrat sama OP kuadrat ditambah PR kuadrat ditambah 2 OP dikali PR cos alpha ini kuadrat SM. Diketahui bahwa OP sama dengan A, PR sama dengan OQ sama dengan B, OR sama dengan R, sehingga R kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2 AB cos alpha. R sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB cos alpha, di mana R adalah diagonal panjang jajar genjang. Jika alpha lancip, sementara itu alpha adalah sudut terkecil yang dibentuk oleh A dan B. Sebuah vektor mempunyai besar dan arah, jadi setelah mengetahui besarnya, kita perlu mengetahui arah dari sebuah vektor tersebut. Arah R dapat ditentukan oleh sudut antara R dan A atau R dan B. Misal, sudut theta merupakan sudut yang dibentuk R dan A, maka dengan menggunakan aturan sinus pada segitiga OPR akan diperoleh R sin 180 derajat dikurang alpha sama B sin theta sama R sin alpha, di mana R sin alpha sama B sin theta, sehingga sin theta sama B sin alpha per R. Penjumlahan vektor dengan cara segitiga yaitu dilakukan dengan pemindahan titik tangkap vektor satu ke ujung vektor yang lainnya, kemudian menghubungkan titik pangkal atau titik tangkap pertama dengan titik ujung
vektor A ke atasnya vektor B, maka resultanya R vektor seperti ini, dimana R sama vektor A ditambah vektor B. Kalau B nya dari bawah, A nya ke atas, maka resultan vektornya ke atas juga sama R vektor sama dengan vektor B ditambah A vektor. Metode jajarnya merupakan metode penjumlahan dua vektor yang ditumpahkan pada titik pangkal yang sama sehingga hasil kedua vektor yang merupakan diagonal jajar kencang seperti gambar berikut. Vektor A, vektor B kita tarik di tengah R-nya, kita tarik putus-putus bentuk jajar kencang, dimana vektor R sama A ditambah B ini vektor R sama dengan A ditambah B, dimana A di bawah, dimana ke atas. Metode poligon merupakan metode penjumlahan dua vektor atau lebih. Metode ini dalam cara menempatkan pangkal vektor kedua pada ujung vektor pertama, kemudian menempatkan pangkal vektor ketiga di ujung vektor kedua. Contoh, vektor A, vektor B, vektor C. Vektor resultannya seperti ini, cuci sama dengan R, vektor R sama vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. Penggunaan vektor pada prinsipnya sama dengan penjumlahan, tetapi dalam hal ini salah satu vektor punya arah yang berlawanan. Misalnya vektor A dan B, jika dikurangkan maka A dikurang B sama A plus jika negatif B, di mana negatif B adalah vektor yang sama dengan B tetapi arahnya saja berlawanan. Selisih vektor A dikurang B seperti ini, B ke atas, B minus ke bawah. A ini adalah vektor resultan. Perkalian vektor dengan konstanta jika A sama X1I ditambah Y1J ditambah Z1K, maka B cross A sama dengan B XI X1I ditambah BY1J ditambah BZ1K. Perkalian dengan vektor. Perkalian itu ada dua, perkalian dot dan perkalian cross. Kalau dot ada perkalian vektor yang merasa besar skala, sehingga sering disebut dot produk. Jika A dan B adalah vektor yang bentuk sudut theta, maka A dot B sama AB cos theta. Perkalian cross ini akan membentuk sudut theta, maka A cross B sama AB sin theta. Hasil dari perkalian cross adalah vektor yang tegak lurus terhadap vektor-vektor yang dikalikan. Contoh soal, ada dua buah vektor gaya yang sama besar dan masing-masing vektor besarnya ialah sebesar 10 Newton seperti gambar berikut. F1 dan F2 ini masing-masing 10 Newton dengan membentuk sudut 60 derajat. Berapakah besar atau nilai resultan dari kedua vektor tersebut? Maka kita jawab R sama akar F1 kuadrat ditambah akar F2 kuadrat ditambah akar 2 F1 F2 cos alpha, dengan F1 F2 itu 10 Newton dan alpha itu 60 derajat, sehingga akar 10 kuadrat ditambah akar 10 kuadrat ditambah akar 2 kali 10 kali 10 cos 60 derajat, akar 10 kuadrat itu 100 ditambah akar 100 ditambah 2 kali 100 dikali dengan setengah itu akar 100, maka akar 100 tambah akar 100 tambah akar 100 adalah akar 300, yaitu sebuah berarti 10 akar 3 Newton. Maka hasil yang didapat adalah nilai resultan kedua vektor tersebut adalah 10 akar 3 Newton. Kalau kalian nggak paham, boleh tanya WA adik. Jadi sekarang kan hanya menulis contoh soalnya saja. Oke, materinya bagi yang sudah tulis tidak perlu tulis, bagi yang belum segera tulis. Oke, catatan dikirim ke WA pribadi ibu. Cukup contoh soalnya saja bagi anak ibu yang sudah menulis catatannya minggu lalu. Oke, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.